Halo sahabat Lavender, jumpa lagi dengan saya Kak Zulfala. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas soal-soal terkait materi polinomial atau suku banyak. Oke sahabat Lavender semuanya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kali ini kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini lumayan cukup sering nih keluar di soal-soal UTBK, ujian mandiri, karena polinomial babnya ada di ujian mandiri ya, karena dia masuk matematika peminatan. Nah, nomor 15 soalnya adalah jika akar-akar persamaan x pangkat 3 min 3x kuadrat min px plus 3p sama dengan 0. Diberikan akar-akarnya adalah 2 alfa dan beta. Nah, berarti polinomial berderajat 3 biasanya maksimal memang mempunyai 3 akar-akar x1, x2, x3. Maka nilai alfa kuadrat plus beta kuadrat. Oke, sebelum kita ke soal, kakak akan memberikan sedikit materinya terkait dengan materi akar-akar ini. Jadi, untuk beberapa case polinomial, sebelumnya teman-teman mungkin sudah akrab dengan polinomial berderajat 2 atau persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat itu kan pernah ada penjumlahan akar-akarnya min b per a, perkalian akar-akarnya c per a. Nah, ini mirip. Cuma sekarang bukan x1 plus x2, bukan x1 kali x2 saja, tapi ada tambahan x3. Nah, untuk polinomial berderajat 3, saya misalkan polinomial tersebut adalah ax pangkat 3, bx pangkat 2, cx plus d sama dengan 0. Nah, dia akan memiliki akar-akar yaitu x1, x2, x3. Maka, yang pertama, penjumlahan akar-akar x1 plus x2 plus x3 itu adalah aturannya min b per a. Kemudian, yang kedua, perkalian antara x1, x2, x1, x3, dan x2, x3 itu adalah positif c per a. Jadi dia selang-seling. Min b per a, positif c per a. Nah, kalau derajat 3, akar-akar ada 3, maka di sini ada satu lagi kemungkinan operasi yang bisa terjadi. Jadi pertama penjumlahan semua akar, terus perkalian 2 akar dan dijumlahkan, perkalian setiap 2 akar dijumlahkan, dan terakhir adalah perkalian ketiga akar. Nah, kalau perkalian ketiga akar itu berarti min d per a. Nah, ini adalah teorinya nih. Jadi kalau berderajat 3, maka akar-akarnya ada x1, x2, dan x3. Kemudian operasi antara ketiga akar tersebut adalah x1, x2, x3-nya pertama dijumlahkan, terus perkalian 2 akar dan dijumlahkan, perkalian setiap 2 akar dijumlahkan, dan terakhir adalah perkalian akar-akarnya. Nah, jadi ini adalah rumusannya atau senjatanya untuk kita menyelesaikan soal nomor 15 ini. Nah, berarti sekarang dari polinomialnya kita cari nilai masing-masing A, B, C, D-nya. X pangkat 3 min 3x kuadrat min px plus 3p sama dengan 0. Berarti untuk sementara A-nya itu adalah 1, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah min P, D-nya adalah 3P. Nah, akar-akarnya adalah 2 alfa dan beta. Berarti apa? X1-nya adalah 2, X2-nya adalah alfa, X3-nya adalah
beta. Nah, berarti kita coba cari dengan X1 plus X2 plus X3. Itu adalah min B per A. Nah, berarti X1-nya adalah 2, X2-nya adalah alfa, X3-nya adalah beta, min B per A, berarti B-nya adalah min 3. Min 3 per A-nya adalah 1. Berarti ini sama dengan positif 3. Berarti alfa ditambah beta itu adalah 3 kurang 2, berarti sama dengan 1. Berarti kita tandain alfa plus beta itu adalah 1 ya. Alfa plus betanya adalah 1. Kemudian kita langsung lompat aja ke pernyataan yang atau rumusan yang ketiga, yaitu perkaliannya dulu. Perkalian antara 3 akar itu adalah min D per A. Berarti 2 alfa beta min D. Nah, berarti min D-nya adalah min 3P. A-nya adalah 1. Nah, berarti alfa dikali betanya adalah min 3P. Nah, alfa dikali betanya adalah min 3P. Nah, di sini ada variabel P. Nah, karena X1 adalah 2, kita bisa mencari nilai P-nya dulu nih. Ya, kita bisa mencari nilai P dengan cara mensubstitusi X-nya adalah 2. Jadi, 2 berpangkat 3, min 3 kali 2 kuadrat, min 2P langsung ya, plus 3P, sama dengan 0. 8 min 12 min 2P tambah 3P adalah positif P. Sama dengan 0. Nah, berarti min 4 plus P sama dengan 0, berarti P-nya adalah positif 4. Nah, berarti kalau P-nya adalah positif 4, maka min 3P untuk alfa kali beta, min 3 dikali 4, berarti sama dengan 12, min 12. Nah, berarti kita tandain dulu alfa dikali beta itu adalah min 12. Sama dengan min 12. Nah, berarti pertanyaan utamanya adalah berapa nilai alfa kuadrat plus beta kuadrat? Gitu kan? Yang ditanyain berapa alfa kuadrat plus beta kuadrat. Nah, kita mesti ingat kembali transformasi atau bentuk lain dari alfa kuadrat beta kuadrat. Alfa kuadrat plus beta kuadrat itu bisa kita transformasi menjadi alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta. Sehingga kita bisa hitung alfa plus betanya adalah 1 dikuadratkan alfa betanya adalah min 12 gitu ya. Min 12. Bentar. Min 3P. Oh, sorry. Ini min 3P per 2. Nah, ini alfa betanya ada yang kurang sedikit. Min 3P per 2 harusnya. Oke, kita ulangin mundur dulu. Min 3P per 2. Nah, berarti kalau P-nya adalah 4 gitu ya, min 12 dibagi 2, berarti jadinya min 6. Nah, alfa betanya min 6. Min 12 per 2 ya. Tadi lupa ada per 2-nya. Berarti jadi min 6. Berarti alfa betanya saya ralat bukan min 12, berarti jadi min 6. Nah, berarti min 2 dikalikan dengan min 6. Berarti 1 kuadrat adalah 1. Min 2 kali min 6 adalah plus 12. Sehingga
alfa kuadrat plus beta kuadratnya adalah 13. Nah, jawabannya berarti adalah yang C. Alfa kuadrat plus beta kuadrat adalah 13. Oke, jadi jawaban nomor 15 adalah C. Alfa kuadrat plus beta kuadrat adalah 13. Oke, sahabat lavender semuanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Ya, soal nomor 16 ini masih setipe. Jika diberikan 9 X1 dan X2 merupakan 3 akar berbeda dari polinomial X pangkat 3 min 6X kuadrat min AX plus B sama dengan 0 dengan B min A sama dengan 5. Pertanyaannya adalah berapa X1 plus X2 ditambah X1 dikali X2. Oke. Seperti tadi, kita kalau punya polinomial bentuknya adalah AX pangkat 3, BX kuadrat, CX plus D sama dengan 0, dan memiliki akar-akar X1, X2, dan X3, maka X1 ditambah X2 ditambah X3 itu adalah min B per A. Yang kedua, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3 adalah C per A. Dan yang ketiga, X1 dikali X2 dikali X3 itu adalah min D per A. Nah, di sini ada berarti X1 ya X1, X2 X2, dan 9 itu berarti adalah X3 ya. 9 itu berarti adalah X3-nya. Kemudian kita akan menggunakan polinomial X pangkat 3. Pertama-tama kita cek dulu ya. Kita cari dulu nilai-nilai A, B, C, D-nya. X pangkat 3 min 6X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Berarti kita pakai A besar adalah 1, B besar adalah min 6, C besar adalah min A, dan D besar adalah B kecil. Dan pengetahuan akarnya X1 sebagai X1, X2 sebagai X2, dan X3-nya adalah 9. Berarti kita pakai penjumlahan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Berarti X1 ditambah X2 ditambah 9 min B. Berarti min 6 per AA-nya adalah 1. Nah, berarti X1 ditambah X2 itu nilainya adalah 6 dikurang 9. Berarti sama dengan min 3. Nah, kita tandain dulu nilai X1 plus X2 itu adalah min 3. Nah, berarti sudah separuh jalan nih. X1 plus X2-nya sudah ada. Min 3. Nah, berikutnya di sini ada B min A sama dengan 5. Maka kita bisa menggunakan atau memanfaatkan nilai X3 yaitu 9, kita substitusi ya. Jadi kita substitusikan X3 yang sama dengan 9 itu menjadi 9 pangkat 3 min 6 kali 9 pangkat 2 min A kali 9 dan plus B sama dengan 0. 9 pangkat 3 itu adalah 729. Ini adalah 81 kali 6
81 dikali 6 berarti 486 min 9A plus B sama dengan 0. 729 dikurang 486 itu berarti 3. 12 kurang 8, 4. 6 kurang 4, 2. 243 min 9A plus B sama dengan 0. Nah, berarti kita punya persamaan 9A plus B itu sama dengan 9A min B. Ya, 9A min B sama dengan 243. Nah, lalu kita manfaatin ini. B min A sama dengan 5. Berarti min A plus B sama dengan 5. Oke. Nah, karena B-nya beda tanda, berarti kita jumlahkan. Maka 9A ditambah min A menjadi 8A sama dengan 248. Berarti A-nya adalah 31. Nah, berarti kalau A-nya adalah 31, saya ke sini ya. B min A sama dengan 5. Nah, B adalah A plus 5. B-nya adalah berarti 31 plus 5. Berarti B-nya adalah 36. Nah, berarti ini saya tutup dulu. Kita manfaatin rumus yang ketiga, yaitu perkalian X1, X2, dan X3. Itu adalah min D per A, di mana D-nya adalah B. Kita bisa update nilai D-nya itu berarti adalah 36. Berarti X1 dikali X2 dikali dengan X3-nya adalah 9. Min D berarti min 36 per 1. Berarti kita bisa bagi min 36 dengan 9. Maka kita akan punya nilai X1 dikali X2 itu adalah min 4. Atau X1 dikali X2 adalah min 4. Nah, berarti ini kita tandain sebagai X1 dikali X3. Nah, berarti kita udah punya juga nih nilai untuk X1 dikali X2-nya. Maka dari itu, pertanyaan, berapa X1 kali X2 ditambah X1 tambah X2? X1 ditambah X2 ditambah X1 dikali X2, itu berarti nilai X1 plus X2-nya adalah min 3. Nilai X1 dikali X2-nya adalah min 4. Nah, berarti nilainya adalah min 7. Jadi X1 plus X2 ditambah X1 kali X2 adalah min 7. Dan min 7 berarti jawabannya adalah A. Nah, itulah penyelesaian untuk soal nomor 16, di mana yang ditanya adalah berapa X1 plus X2, jumlah 2 akar, ditambah perkalian 2 akarnya. Jawabannya adalah min 7. Nah, sahabat lavender semuanya, itu tadi untuk nomor 16. Dan nomor 16 ini adalah soal terakhir yang kita bahas pada polinomial. Nah, sahabat lavender semuanya, saya Kak Zul mengucapkan terima kasih. Semoga video ini
bisa menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi teman belajar teman-teman semuanya untuk mempelajari soal-soal polinomial. Dan semoga soal yang kakak bahas ini nanti suatu saat muncul di ujian teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai di sini dulu video pembahasan untuk materi suku banyak atau polinomial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jumpa lagi untuk pembahasan di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.